Oke, jumpa lagi dengan saya Bang Rossi, channel yang bahas seputar otomotif dan seputar roda 2. Kali ini kita akan bahas motor-motor sport kelas 135cc sampai 150cc yang cukup jarang dibahas, langka, dan juga mungkin jarang diketahui oleh banyak pecinta roda 2, khususnya di Indonesia. Beberapa di antaranya beredar di kawasan Asia dan salah satunya juga sempat masuk di Indonesia secara CPU. Nah, motor apa sajakah itu? Oke, langsung saja kita bahas di sini. Di list pembahasan kita yang pertama adalah Yamaha FZR 150. Di Indonesia, Yamaha mungkin memiliki produk sepeda motor sport 150cc yang paling banyak di antara pabrikan sepeda motor lain. Sebut saja seperti Yamaha Vision, R15, Bison, Saber, dan juga MT150. Jauh sebelum kehadiran sport 150cc modern bermesin 4 tak seperti Vision dan juga kawan-kawannya, Yamaha sebenarnya sudah memiliki produk motor sport 150cc bermesin 4 tak sejak tahun 90-an awal. Ya, motor tersebut adalah Yamaha FZR 150. FZR bisa dikatakan adalah seri tertua dari keluarga motor sport fairing Yamaha yang sudah ada sejak tahun 1984. FZR series ini juga merupakan pendahulu dari YZF-R series yang kita kenal saat ini. Kemudian posisinya digantikan oleh YZF-R series sejak akhir tahun 90-an. Untuk Yamaha FZR 150 sendiri pertama kali diproduksi pada tahun 1991. Motor ini dulunya dipasarkan di beberapa wilayah Asia saja, dan unitnya seringkali dijumpai di Filipina, China, maupun Taiwan. Sekilas kalau kita lihat, tampilan dari FZR 150 ini tampak seperti motor sport era 90-an pada umumnya. Namun, kalau kita buka fairingnya dan kita lihat konfigurasi mesinnya, nah ini nih yang membuat Yamaha FZR 150 ini istimewa dan tidak bisa disamakan dengan motor 150cc manapun. Ya, FZR 150 ini memakai konfigurasi mesin V-twin berkapasitas 150cc. Kebayangkan kalau motor 150cc dijadikan 2 silinder, pistonnya sekecil apa? Nah, diameter pistonnya itu cuma 45 mm. Bahkan pistonnya ini lebih kecil 5 mm dibandingkan dengan piston Supra X100. Meskipun teknologi yang diusungnya masih terbilang cukup konvensional, yaitu memakai pendinginan mesin oil cooler dan juga pendinginan udara, SOHC 2 klep di setiap silindernya, transmisi 6 speed dengan karburatornya memakai Mikuni BSDM ukuran 26 mm sebanyak 2 buah. Mesinnya ini memiliki tenaga maksimal 17,4 horsepower dengan torsi 12 Nm serta top speed yang mampu diraihnya mencapai 130 km per jam. Power mesinnya ini terbilang cukup besar untuk sebuah ukuran motor 150cc bermesin 4 tak di zaman itu. FZR 150 juga memakai part-part yang cukup mewah, diantaranya adalah rangka delta box yang berbahan aluminium, serta pengereman depan yang sudah memakai double disc brake. Oh iya, motor ini juga dibuat dalam versi nakednya yaitu Yamaha FZ 150. Di list pembahasan kita yang kedua ada Honda Rider HX135. Di Indonesia sendiri, Honda itu belum pernah bikin ataupun memasarkan motor bermesin 135cc, apalagi yang ini bermesin 2 tak. Kebanyakan motor 2 tak Honda yang masuk Indonesia secara CPU itu seperti Honda NSR ataupun Honda Novadas dan lain-lain itu rata-rata sudah memakai teknologi maju seperti pendinginan cairan maupun teknologi RC valve. Berbeda halnya dengan Honda HX ini yang memakai mesin 2 tak konvensional berpendingin udara dengan blok silinder bersirip layaknya blok silinder RX King. Dipasarkan di beberapa negara Asia seperti Taiwan, Jepang, dan juga sempat masuk di negara tetangga kita yaitu Malaysia. Kala itu Honda membuat HX135 untuk menyaingi Yamaha RXZ. Sayangnya, motor ini tidak pernah masuk di pasar Indonesia. Padahal kalau kita lihat, dulu Yamaha RXZ di Indonesia itu sama sekali tidak memiliki pesaing yang spek mesinnya benar-benar seimbang, yaitu 135cc 2 tak. Mesin Honda HX135 sendiri bisa dibilang lebih canggih teknologinya dibandingkan dengan mesin Yamaha RXZ, karena pada blok silindernya sudah dibekali dengan teknologi ATAC. Teknologi ini merupakan pendahulu dari RC valve yang kita kenal pada Honda NSR. Prinsip kerjanya pun mirip dengan RC valve, yaitu mekanisme buka tutup katup pada lubang port exhaust untuk mengontrol tenaga di putaran RPM bawah, mengusung kapasitas mesin 135cc 2 tak berpendingin udara, teknologi ATAC, karburator Keihin ukuran 26 mm,
Dengan berat kosong yang hanya 98 kg, mesinnya ini mampu meraih tenaga maksimal sampai 19,5 horsepower dengan torsi 15,6 Nm. Sementara untuk Honda HX versi Jepang, kabarnya memiliki tenaga yang lebih besar, yaitu 22 horsepower. Motor ini dibuat dalam dua versi, yaitu HX135RS yang memakai knalpot model lurus mirip dengan Yamaha Air King dan juga menggunakan transmisi 5 percepatan. Versi yang kedua adalah Honda HX SS atau Super Sprint yang memakai transmisi 6 percepatan serta memakai knalpot model chamber atau kolong. Yang terakhir adalah Suzuki FXR 150. Bicara soal motor sport 150cc Suzuki, tentunya kita mengenal Suzuki GSX 150 yang baru diluncurkan di tahun 2016 lalu. Jauh sebelum kehadiran GSX 150, Suzuki sebenarnya sudah memiliki sport 150cc bermesin 4 tak yang diluncurkan pada tahun 1997. Motor tersebut adalah Suzuki FXR 150 yang diproduksi langsung oleh Lion Suzuki Motor Malaysia. Desain fairing dari motor ini cukup unik, karena modelnya tidak full fairing seperti motor pure sport pada umumnya. Karena hanya menggunakan half fairing, tampilan mesin dari FXR 150 ini lebih terekspos. Sekilas, tampilan mesinnya mirip sekali dengan mesin Satria FU. Namun untuk spesifikasinya sendiri tentu berbeda dengan mesin Satria FU. Dan bahkan bisa dibilang mesin Satria FU ini merupakan versi downgrade-nya dari mesin FXR 150 ini. Mesin FXR 150 sudah dibekali dengan teknologi TSCC. Kalau pada motor biasanya itu, lubang intake maupun exhaust yang mengarah pada klep itu hanya ada satu buah lubang. Di teknologi TSCC ini terdapat dua lubang yang masing-masing diarahkan pada lubang tiap klepnya. Dengan TSCC, pembakaran jadi lebih efisien serta tenaga mesin bisa lebih maksimal. Karburatornya menggunakan Keihin ukuran 29 mm, berbeda dengan karburator Satria FU yang ukurannya 26 mm. Mesin 150cc DOHC 4 klep dengan berpendingin oil cooler ini mampu meraih tenaga maksimal sampai 20 horsepower dengan torsi 12,4 Nm. FXR 150 juga sudah dibekali dengan fitur-fitur canggih di zamannya seperti speedometer yang sudah full digital, swing arm model banana, dan juga rangka twin spar yang dimana semuanya terbuat dari bahan aluminium yang ringan. Sempat masuk di Indonesia secara CBU pada tahun 2000 dan dibanderol dengan harga 30 jutaan. Kemudian di tahun 2002, motor ini dirakit di Indonesia secara CKD dan harganya turun menjadi 24 juta. Namun sayang, usaha penurunan harga ini tetap saja tidak menarik minat pembeli Suzuki FXR 150 ini. Mungkin karena desain fairingnya yang nanggung, ditambah lagi di tahun 2002 itu muncul Honda CBR 150 Thailand CBU yang lebih diminati konsumen kala itu, membuat popularitas dari Suzuki FXR 150 tenggelam. Kabarnya FXR 150 yang tercatat terjual di Indonesia itu jumlahnya tidak lebih dari 1000 unit. Tak heran, untuk saat ini FXR 150 jarang sekali ditemui di jalanan, karena populasinya memang cukup langka di Indonesia. Oke, mungkin itu saja yang bisa kita bahas di video kita kali ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video-video Bang Rossi selanjutnya.